Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian Astagfirullahaladzim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinanti Dia Agustihana dengan NIM 215221320 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4H. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ilmu tasawuf yang diampu oleh Ibu Puput Dwi Lestari MAG. Bicara tentang tasawuf, menurut Imam Al-Ghazali adalah tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Pemikiran tokoh sufi dalam kajian tasawuf sangat beragam dan berbeda, serta memiliki khas masing-masing, walaupun tujuannya sama, yaitu menuju al-haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali adalah tokoh sufi yang terkenal pada abad ke-5. Al-Ghazali yang nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dilahirkan di Tus, salah satu kota Khorasan di Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran agama Islam dan Zain ad-Din atau perhiasan agama. Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir atau 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali awalnya belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di kota Jurjan dan akhirnya di Naisabur pada Imam Juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 1085 Masehi. Al-Ghazali adalah seorang wara' yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Sang ayah wafat ketika Al-Ghazali dan saudaranya masih kecil yang bernama Ahmad. Di masa kecil, Imam Al-Ghazali belajar kepada Ahwad bin Muhammad Razakani di Tus, kemudian belajar kepada Abi Nasr Al-Ismaili di Jurjani, dan akhirnya ia kembali ke Tus lagi. Pengetahuan yang ada di Tus menurutnya kurang memadai. Untuk itu, Al-Ghazali pergi ke Naisabur dan bersekolah di Nizamiyah. Dan di sini pula ia diangkat menjadi dosen pada usia 25 tahun. Karya-karyanya Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama dan pemikir dalam dunia Islam yang sangat produktif dalam menulis. Dijelaskan dalam pengantar buku karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Mukhtasar Ihya Ulumuddin bahwa As-Subki di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa karangan Imam Al-Ghazali sebanyak 58 karangan. Tasyikuprozadah di dalam Miftah As-Sa'adah wa Misbah Asyiadah menyebutkan bahwa karya-karyanya mencapai 80. Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali, pemikirannya setelah melalui pengembaraannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya tasawuf adalah semacam pengalaman maupun penderitaan yang real atau asli. Pemikirannya yang pertama ada jalan atau atorik. Menurutnya ada beberapa jenjang atau maqamat yang harus dilalui oleh seorang sufi. Pertama yaitu tobat. Hal ini mencakup 3 hal, yaitu ilmu, sikap, dan tindakan. Yang kedua ada sabar. Menurutnya daya dalam jiwa manusia, yaitu daya nalar, daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga ada kefakiran, yaitu berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diperlukan.
Nah, yang keempat ada zuhud. Dalam keadaan ini, seorang calon sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi atau akhirat. Yang kelima ada tawakal. Menurutnya, sikap tawakal lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran yang kedua ada ma'rifah. Ma'rifah secara etimologis adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam arti terminologi kaum sufi, ma'rifah disebut pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi. Di dalamnya, ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makrifat berarti hadir bersamanya dan masyahadah kepadanya. Apa sih tujuan-tujuan pengetahuan menurut Al-Ghazali? Menurutnya moral yang luhur, cinta pada Allah, fana di dalamnya, dan kebahagiaan. Untuk yang pemikiran yang ketiga ada tingkatan manusia. Ia membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama kaum awam yang cara berpikirnya paling sederhana. Untuk yang kedua kaum pilihan atau kawas yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Untuk yang ketiga ada kaum ahli debat. Untuk pemikiran yang keempat ada kebahagiaan. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Tentang kebahagiaan ini, Al-Ghazali mengemukakan teorinya dalam karyanya Kimia Al-Sa'adah. Menurutnya, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Kemudian pengaruh tasawuf sendiri menurut Al-Ghazali itu menurutnya sangat berpengaruh karena dengan tasawuf ia memiliki pengetahuan yang luas dan dalam. Ia menguasai berbagai pengetahuan pada masanya. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penyampaian materi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sadar bahwa yang saya sampaikan banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.